Halo guys, jadi kali ini aku mau bahas sesuatu yang kelihatannya itu serius banget, tapi sebenarnya penting banget buat kita, yaitu tentang identitas nasional. Nah, sebelum aku masuk ke pemaparannya, aku perkenalan dulu ya. Perkenalkan, aku Cantika Sarma Cecilia Silalahi dari Prodi Ilmu Ekonomi, Angkatan 2024 Universitas Negeri Medan. Di video ini aku bakal ngejelasin hasil critical book review aku atau CBR dari dua buku pendidikan kewarganegaraan yang berbeda. Yang pertama itu ngebahas tentang identitas nasional. Jadi CBR itu bukan cuma sekedar ringkasan buku ya, tapi kita dituntut buat ngerti, menganalisis, bahkan ngebandingin isi dari beberapa sumber. Nah, di sini aku pakai dua buku, satu sebagai buku utama, satu lagi sebagai buku pembanding. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Apa sih identitas nasional itu? Teman-teman pasti seringlah mendengar istilah identitas nasional. Pernah nggak sih kalian ngerasa kita tuh hidup di Indonesia yang super beragam, bahkan dimulai dari banyak beda suku, beda budaya, agama, bahkan cara berpikir juga pasti beda-beda, tetapi tetap bisa jadi satu negara. Nah, ternyata itu semua nggak lepas dari yang namanya identitas nasional. Secara sederhana, identitas nasional adalah jati diri atau ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional itu mencakup berbagai hal, seperti bahasa Indonesia, Pancasila, Bendera Merah Putih, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Logo Indonesia Raya, serta keberagaman budaya. Dari kedua buku yang aku bahas, keduanya itu sepakat bahwa identitas nasional bukan hanya sekedar simbol, tapi juga mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jadi, identitas nasional itu berkaitan langsung dengan bagaimana cara berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai warga negara. Kenapa sih identitas nasional itu penting banget? Karena Indonesia itu negara yang sangat beragam. Kalau nggak ada identitas nasional yang kuat, perbedaan itu bisa jadi sumber konflik. Jadi, identitas nasional ini berfungsi sebagai pemersatu bangsa, pembentuk karakter, dan juga penembur rasa nasionalisme. Apalagi sekarang kita hidup di era globalisasi, di mana budaya luar masuk dengan sangat cepat. Kalau kita nggak punya filter, kita bisa kehilangan jati diri bangsa kita sendiri. Maksudnya itu kita nggak harus menolak budaya luar, tapi kita harus bisa menyaring mana yang sesuai dengan nilai-nilai norma bangsa dan mana yang tidak usah kita tiru. Kalau identitas nasional lemah, maka ada risiko hilangnya jati diri bangsa. Tapi kalau terlalu tertutup, itu juga nggak baik. Jadi harus ada keseimbangan. Dalam buku utama, identitas nasional dijelaskan dengan pendekatan yang cukup sederhana. Fokusnya lebih ke pengertian dasar dan unsur-unsur pembentuknya. Unsur-unsur tersebut meliputi bahasa nasional, ideologi negara yaitu Pancasila, simbol negara, serta budaya bangsa. Penjelasan ini membantu kita memahami bahwa identitas nasional itu terbentuk dari berbagai aspek yang saling berkaitan. Selain itu, buku utama juga menekankan bahwa identitas nasional berfungsi sebagai pemersatu bangsa, terutama di negara yang memiliki keberagaman tinggi seperti negara kita Indonesia. Nah, berbeda dengan buku utama, buku pembanding ini itu membahas identitas nasional dengan lebih mendalam dan luas. Nah, di sini identitas nasional itu nggak hanya dipahami sebagai ciri khas, tetapi juga sebagai sesuatu yang bersifat dinamis. Artinya, identitas nasional itu bisa berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Selain itu, buku pembanding juga menjelaskan fungsi identitas nasional secara lebih lengkap, yaitu sebagai pemersatu bangsa, sebagai pemberi legitimasi terhadap negara, dan sebagai penjaga budaya serta landasan dalam pembangunan karakter bangsa. Nah, dalam buku ini juga ada hal yang menarik. Buku ini mengaitkan identitas nasional itu dengan dasar hukum, yaitu Undang-Undang tahun 1945. Jadi, identitas nasional itu nggak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki kekuatan secara konstitusional. Lalu, ada tentang urgensi atau pentingnya identitas nasional yang punya 4 fungsi utama. Yang pertama itu sebagai pemersatu bangsa.
Maksudnya, identitas nasional itu berperan menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia, baik itu dari suku, agama, budaya, ras, sehingga tetap menjadi satu kesatuan. Yang kedua itu sebagai legitimasi dan kewibawaan negara. Artinya, identitas nasional itu memberikan citra dan kehormatan bagi Indonesia di mata dunia dan internasional. Yang ketiga itu sebagai penjaga budaya dan warisan bangsa. Identitas nasional itu membantu melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal agar nggak hilang di tengah peradaban perkembangan zaman. Dan yang keempat itu sebagai landasan nation and character building, maksudnya identitas nasional itu menjadi dasar dalam membentuk karakter bangsa, seperti rasa nasionalisme dan patriotisme. Selanjutnya itu ada beberapa tantangan yang dihadapi identitas nasional. Yang pertama, penetrasi budaya global, di mana masuknya budaya asing zaman sekarang itu kan mungkin bisa menumbuhkan sikap individualisme dan konsumerisme, sehingga nilai gotong royong itu pasti mulai berkurang. Yang kedua, krisis identitas generasi muda. Itu banyak generasi muda yang lebih tertarik pada budaya luar dibanding budayanya sendiri. Yang ketiga, itu disrupsi teknologi dan ruang digital, seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan isu sara yang bisa memecah persatuan. Yang keempat, polarisasi sosial dan politik, di mana identitas itu sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Dan yang kelima, lunturnya nilai luhur, seperti gotong royong yang mulai melemah dan nilai-nilai Pancasila yang belum sepenuhnya diamalkan. Nah, di setiap tantangan kan pasti ada yang namanya upaya. Nah, untuk tantangan tersebut diperlukan upaya penguatan identitas nasional. Salah satunya melalui revitalisasi Pancasila dengan 3 wawasan. Pertama, wawasan spiritual, yaitu memperkuat nilai moral dan religius dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, wawasan akademis, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih kritis, kreatif, dan inovatif. Ketiga, wawasan kebangsaan, yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Selain itu, juga melalui pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada civic knowledge, civic skills, dan civic disposition, sehingga masyarakat itu nggak hanya paham aja, tapi juga mampu dan memiliki sikap yang baik sebagai warga negara. Dari hasil analisis, terlihat bahwa kedua buku memiliki pendekatan yang berbeda. Buku utama lebih menekankan pada pemahaman dasar, sehingga cocok untuk jadi pengantar. Namun pembahasannya masih terbatas dan belum terlalu mendalam. Sedangkan buku pembanding itu lebih unggul dalam hal kedalaman materi, karena dilengkapi dengan teori, contoh, dan juga kaitan dengan kondisi nyata, termasuk tantangan globalisasi. Dengan demikian, kedua buku ini sebenarnya saling melengkapi, yang satu memberikan dasar, yang satu lagi memperluas pemahaman. Sebagai kesimpulan, identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, membentuk karakter, serta menghadapi tantangan globalisasi. Pemahaman tentang identitas nasional tidak cukup hanya sebatas teori, tetapi juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh generasi muda sebagai penerus bangsa.